Selamat malam Ibu-Ibu. Semoga kabarnya baik dan sehat. Pada kesempatan ini, Ibu Iin akan mempresentasikan ATP, alur tujuan pembelajaran. Kepada Ibu Iin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Putin atas waktu yang diberikan. Jadi saya akan memulai presentasi pada IHT kali ini dengan materi tentang ATP. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Ibu-Ibu? Baik, terima kasih. Sudah. Jadi pemaparan kali ini adalah tentang perangkat ajar, di mana perangkat ajar itu nanti saya hanya akan mengambil satu bagian saja. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pada IHT kali ini, ada ice breaking menarik. Ibu Bapak bisa masuk ke Mentimeter, kemudian masukkan kode tersebut. Silakan Ibu Bapak menuliskan perasaan Ibu Bapak pada Mentimeter tersebut. Baik, terima kasih Ibu Bapak atas partisipasinya dalam ice breaking-nya. Oke. Baik Ibu Bapak, selanjutnya adalah seperti saya janjikan tadi bahwa saya akan menyampaikan materi tentang perangkat ajar, di mana perangkat ajar sendiri dalam kurikulum sekolah penggerak itu ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP, yang kedua modul ajar, dan yang ketiga buku teks modular. Ketiga-tiganya mungkin tidak terlalu asing bagi Ibu Bapak semua, hanya saja mungkin ada beberapa perbedaan substansi materi serta konten isinya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, atau ATP. Kemudian juga prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ibu Bapak perlu ketahui bahwa alur tujuan pembelajaran itu prinsip penyusunannya ada 7. Bisa panjenengan lihat di sini, di mana ketujuh-tujuhnya itu akan kita bahas bersama sebagai bentuk sharing pada IHT kali ini. Yang pertama adalah sederhana dan informatif. Perumusan ATP ini dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembacanya. Jadi harus bisa dipahami baik sebagai pengguna atau pembaca ataupun sebagai penulisnya. Jadi jangan sampai ada tafsir ganda. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Memuat aspek pembelajaran yang mendasar atau penting, yakni kompetensi. Yang ketiga, yaitu berkesinambungan. Antar fase dan antar tujuan saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Kalau aspek kompetensi ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang kemarin sudah kita laksanakan, Jadi pengoptimalan, ada optimalisasi dari 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana ketiganya itu harus selaras dengan tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, dimensi pengetahuan yang akan kita bahas dan akan kita pelajari dan akan menjadi suatu prinsip dalam penyusunan adalah faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selanjutnya adalah prinsip merdeka belajar. Ini mungkin yang agak baru. Dalam prinsip merdeka belajar, antara lain adalah memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak.
pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Jadi kita yakin bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu membawa keunikannya masing-masing di mana mereka akan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Selanjutnya adalah tentang operasional dan aplikatif. Rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Selanjutnya, adaptif dan fleksibel. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa dan karakteristik satuan pendidikan serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antar mata pelajaran. Nggih, Ibu Bapak bisa memahami nggih apa yang saya sampaikan? Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, hal yang perlu kita ingat dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah bahwa perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Di apa-apa yang akan kita pelajari dalam kurikulum sekolah penggerak ini sebenarnya banyak kosakata-kosakata yang memang sudah lazim dan sudah umum kita dengar dan kita pelajari, ya Ibu Bapak. Nah, sekarang untuk prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran, yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada 6 fase CP, dan kita ada di fase D. Baik Ibu Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak materi yang akan kita bahas, nggih. Tapi itu ada di materi setelah kita cafe break, nggih. Baik, ya. Dari penjelasan materi yang barusan saya paparkan tadi, nggih, sepertinya belum ada banyak diskusi karena memang mungkin masih ada beberapa hal yang memang harus kita pelajari bersama dulu. Untuk itu Ibu Bapak silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin, hari yang kemarin. Akan saya bagikan LK yang nanti Ibu Bapak bisa kerjakan secara berkelompok. Nggih. Jadi LK tersebut silahkan dikerjakan, kemudian nanti akan ada presentasi masing-masing kelompok. Baik, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah diskusi atau pemaparan terlebih dahulu, nggih, pemaparan yang akan disampaikan oleh kelompok 1 dulu. Oke, terima kasih atas paparan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya adalah tanggapan dari kelompok 2. Baik, terima kasih tanggapan dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, paparan dari kelompok 3 dulu yang nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1. Baik, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, demikianlah diskusi tentang LK yang Ibu Bapak telah kerjakan. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Monggo. Nggih, betul sekali. Baik Ibu Bapak, terima kasih atas diskusi kita kali ini, nggih. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan tambahan materi dan ilmu untuk kita semua.
Baik, Ibu Bapak semua. Ya, setelah ini sesinya adalah tanya jawab. Kita akan sharing. Apakah ada Ibu Bapak yang akan melakukan pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada Bu Tin, disilahkan. Ya, kita beri tepuk tangan kepada Bu Iin yang sudah tampil dengan bagus dan komplit. Terima kasih Bu Iin. Sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Tuti untuk menanggapi ataupun bertanya mengenai alur tujuan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Iin. Monggo Bu Tuti, waktu sepenuhnya saya berikan. Terima kasih Bu Tin. Saya akan memberikan umpan balik sehubungan dengan tadi presentasi dari Bu Iin. Pada dasarnya presentasi Bu Iin sudah bagus ya, sudah runtut, penyampaiannya juga jelas. Cuma yang saya garis bawahi di sini, kalau PowerPoint setahu saya itu kan kita hanya poin-poinnya saja, jadi tidak usah ditulis semuanya. Itu pendapat saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Tin. Terima kasih Bu Tuti. Untuk presentasi pada kali ini yang tampil Bu Iin sudah selesai.